selamat datang di City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online bersama. Mari perhatikan 2 hal berikut. Pertama, janganlah melakukan kegiatan lain selain beribadah, membantu Anda untuk fokus dari awal sampai akhir. Kedua, ajaklah keluarga Anda untuk beribadah online bersama. Walaupun beribadah online, esensi ibadah tetap nyata. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam ibadah online hari Minggu ini. Saya berdoa kita semua dalam kondisi yang sehat, selalu diberkati dan dilindungi Tuhan. Saya percaya walaupun kita bertemu lewat online, tetapi Roh Kudus bisa hadir dimanapun. Roh Kudus ada saat ini di tempat saudara beribadah. Roh Kudus ada di dalam hati saudara saat ini. Mari kita sama-sama datang membawa hati kita pagi hari ini untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan kita. Karena perlindungannya kepada kita, karena penyertaannya kepada kita hingga sampai saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kami bersyukur atas segala perlindungan-Mu. Engkau yang selalu menyertai kami. Tangan-Mu yang selalu memegang kami, yang menjaga kami setiap hari, setiap waktu. Kami percaya Tuhan, ketika kami duduk diam di dekat kaki-Mu, Engkau ada, Engkau mendengarkan setiap doa kami, Engkau mendengarkan setiap pujian penyembahan kami. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu, pagi hari ini Tuhan, kami bawa kerinduan kami bawa cinta kami, untuk kami datang kepadamu. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Tidak ada habis-habisnya Tuhan kami ucapkan terima kasih kepadamu. Ini Tuhan hati kami, ini jiwa raga kami Tuhan, pikiran kami saat ini. Kami mau berserah kepadamu, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
eternity. My God and King, to you alone I sing. You're the face I see. For all eternity, you'd be my dreams come true. Just to be with you, how I'd see brand new. With eyes for only you, you'd be my dreams come true. Just to be with you, how I'd see brand new. With eyes for only you. My God and King, through the storm I see, covered by your wings. The song of love I bring, you'd be my dreams come true. Just to be with you, how I see brand new. With eyes for only you, you'd be my dreams come true. Just to be with you, how I see brand new. With eyes for only you, you are my dreams come true. Just to be with you, how I see brand new. With eyes for only you, with eyes for only you, with eyes for only you. I have eyes for only you. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala
Raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Seperti biasa kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudaraku siapkan roti dan anggur atau penggantinya. Dan kita semua dengan iman dan percaya bahwa kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, termasuk saudara dan saya. Dan status kita menjadi anak-anak Tuhan oleh karena karya Tuhan Yesus. Mari saudaraku angkat roti di tangan kanan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih dengan tubuhmu yang terpecah-pecah, supaya kami tetap dipersatukan. Firman Tuhan mengatakan bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan makan, saudara. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah menerima tubuh Kristus pada saat ini, dan kami mempersiapkan dengan cawan di tangan kanan kami. Dan saudaraku, mari angkat cawan di tangan kananmu. Kembali saya akan membacakan ayat firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapa, kami mengucap syukur untuk darahmu yang tercurah, darahmu yang begitu berkuasa, menebus dosa kami dan memperbaharui kehidupan kami. Kami terima darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silahkan meminumnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapa, terima kasih kami boleh mendapatkan kekuatan kembali. Iman kami dikuatkan kembali. Kesegaran iman kami, jiwa kami boleh kembali. Demikian pula dengan tubuh kami. Kami mendapatkan kekuatan kesehatan. Kau mengendaki bahwa setiap kami hidup sehat. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, kita ketemu lagi di minggu ketiga bulan Juli. Tema khotbahnya fokus pada tujuan hidup. Masih di tema besar kita Advance, dan kita akan belajar tentang pertumbuhan. Fokus pada tujuan hidup merupakan bagian dari pertumbuhan. Hari ini kita akan baca firman Tuhannya di dalam Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya ulangi, saudaraku, poinnya, aku melupakan apa yang di belakangku, tetapi aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini ayat firman Tuhan, suratan Paulus kepada jemaat di Filipi. Penggalan dari ayat ini menunjukkan bahwa ada yang dilakukan oleh Paulus, yaitu fokus kepada tujuan hidup. Puji Tuhan. Bagaimana tujuan hidup ini bisa tercapai? Penulis buku Ziglar itu mengatakan sebagai berikut, saudaraku. Ada 3 hal yang kita mau lihat bersama. Hal yang pertama, karakterlah yang membuat saudara bangkit dari tempat tidur saudara. Tempat tidur berbicara tentang kenyamanan. Tempat tidur berbicara tentang sesuatu yang dinikmati. Tempat tidur berbicara tentang kita nggak mau diganggu. Tetapi kita harus bangkit. Kita harus bangun. Bangkit dan bangun itu terjadi oleh karena karakter kita. Bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang memanggil kita untuk kita selesaikan. Ada tanggung jawab bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi ada banyak orang yang menunggu uluran tangan kita, kerja kita, dan tanggung jawab kita. Di Kejadian 45 ayat 5, 7, dan 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, bukan kamu oleh sebab kamu membuang aku, bukan kamu oleh sebab kamu menjual aku, bukan kamu supaya aku menjadi orang yang dipisahkan dengan ayahku yang sangat mencintai aku dan aku harus kehilangan kamu semua. Tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wah, ini sebuah statement yang disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya yang di tempo yang lalu, di lebih kurang pada 13 tahun yang lalu, telah ngerjain Yusuf, telah membuli Yusuf dan tidak main-main buliannya.
Dia sangat terasing dan dipisahkan dengan cara paksa, dengan cara yang tidak menyenangkan. Dia dibuang ke sumur dengan maksud supaya dia mati. Tetapi setelah itu dia diangkat, dijual sebagai budak yang tidak punya hak, lalu dipekerjakan di tempat Potifar, dan di situ diberikan tanggung jawab yang luar biasa karena Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi di satu titik dia harus menghadapi pencobaan, tetapi dia tidak bisa dicobai. Dia mempunyai integritas dalam hidupnya dan tidak tergoda apa yang dilakukan oleh Tante Potifar. Dia difitnah karena itu, dan dia masuk penjara bukan oleh karena kesalahannya. Bertubi-tubi yang mengalami kehidupannya dalam jangka waktu 13 tahun yang tidak sebentar. Tetapi dia melaluinya dan dia tetap bangkit, dia tetap bangun, dia tetap semangat untuk menjalani kehidupannya. Di saat-saat terakhir dia menerjemahkan mimpi juru minuman. Ada juru roti, juru minuman, juru roti digantung, mati. Kemudian juru minuman akan dipekerjakan kembali. Yusuf menyampaikan pesan, kalau engkau ketemu Fir'aun jangan lupa sebut namaku ya. Tetapi orang lupa, orang melupakan. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf. Tuhan tetap beracara untuk menggenapkan agendanya Tuhan lewat kehidupan Yusuf. Bukan hanya untuk Yusuf sendiri, tetapi untuk seluruh keluarganya, seluruh bangsanya, supaya banyak di antara mereka di saat-saat kelaparan ini, mereka tetap tertolong. Mesir mengalami yang disebut dengan kekeringan, kelaparan, paceklik. Tanah kelahiran Yusuf, tanah Kanaan juga mengalami hal yang sama. Mengalami kekurangan, mengalami kelaparan. Daerah-daerah di mana sekitar itu mengalami keterbatasan dan kekurangan, tetapi oleh karena Yusuf mereka diselamatkan. Itu sebabnya statement Yusuf, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Siapa yang pernah berpikir bahwa Yusuf akan menduduki posisi yang sedemikian strategis? Siapa yang pernah memikirkan bahwa ada hubungan antara mimpi dari Yusuf yang menduduki tanah Mesir? Tidak pernah orang menduganya, tidak pernah orang memikirkannya. Orang hanya terjebak, orang-orang dekatnya Yusuf hanya terjebak di dalam kecemburuan, cemburu buta, di dalam kekesalan hati yang terus dipupuk, yang akhirnya punya niat untuk menyingkirkan Yusuf dan mau membunuh Yusuf. Mereka pikir dengan menghilangkan Yusuf, hidup mereka nyaman. Tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Yusuf pun sebenarnya juga tidak tahu. Tetapi satu hal yang dia tahu, bahwa Tuhan menyertai dia. Itu sebabnya dia tetap berjalan di dalam keutuhan kepribadiannya, di dalam Tuhan. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Jadi poin yang pertama, saudaraku, karakterlah yang membuat seorang bangkit dari tempat tidurnya. Ada orang maunya atau hidupnya nyaman. Saudaraku, kenyamanan dan keamanan itu selalu bertolak belakang. Orang kalau mau nyaman biasanya relatif tidak aman. Katanya begitu, saudaraku. Tetapi ketika Daud rela melalui proses selama 13 tahun, terpisah dengan orang tua saja adalah sebuah siksaan tersendiri. Apalagi harus menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, perlakuan-perlakuan. Orang memandang dengan sebelah mata, tetapi dia tetap terus berjalan, tetap terus dia maju, dan dia tetap terus bangkit. Kenapa? Saudara, karena itu sudah menjadi karakter bagi kehidupannya. Bahwa bagian dari kehidupannya, karakter yang membentuknya. Dan di satu titik dia tidak membenci saudaranya. Dia tidak
balas dendam kepada saudaranya. Bahkan dia tidak menyingkirkan saudaranya. Sebaliknya, dia mengatakan, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, ke Mesir, tetapi Allah. Ini sungguh luar biasa. Dia menyadari dan dia tahu persis bahwa Tuhan turut bekerja lewat kehidupannya untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang. Apakah saudara dan saya mau dipakai Tuhan dengan caranya Tuhan? Tuhan punya cara sendiri, saudaraku. Kadang-kadang kita terimanya menjadi sesuatu yang kurang mengenakkan. Kadang-kadang kita terimanya menjadi sesuatu yang terlalu memaksa. Tetapi ketika kita mau berserah di dalam Tuhan dan kita melihat visi Tuhan bahwa Tuhan itu pasti melakukan yang terbaik untuk kita. Tuhan tidak ingin kita celaka. Tuhan mau kita dijadikan alat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka poin yang pertama tadi, karakterlah yang membuat saudara bangkit dari tempat tidur saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, komitmenlah yang membuat saudara bertindak. Komitmen merupakan kebersediaan kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan panggilan atau tujuan yang Tuhan sudah taruhkan dalam kehidupan saudara dan saudara. Jadi komitmenlah yang membuat saudara dan saya bertindak. Tindakan itu langkah yang penting, saudara. Dalam 1 Samuel 17 ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia raksasa Goliat yang mengancam, yang mengintimidasi, yang mencemoohkan bangsa yang diurapi Tuhan. Hambamu ini akan pergi, akan bertindak untuk apa? Untuk melawan orang Filistin itu. Ini juga pernyataan yang luar biasa, saudaraku. Kenapa? Dia punya satu hal yang sama. Oh, Tuhan gak boleh diremehkan. Tuhan gak boleh direndahkan. Maka dia akan menghadapi. Sebelum dia menghadapi itu, saudaraku, ada karakter yang dibentuk di dalam Daud. Lewat Tuhan dia mengembalakan 2-3 ekor domba dari Isai papahnya. Dan dia bertanggung jawab, pergi 3, pulang 3. Tidak ada satupun yang hilang. Walaupun hanya 3 itu, dia lakukan dengan setia, dengan tekun. Dan di dunia yang dia hadapi, ancamannya luar biasa. Digambarkan ada singa, digambarkan ada beruang. Singa dan beruang yang selalu ingin mencoba untuk memakan kambing dombanya. Dan ketika betul mereka menggigit, Daud bukan lari. Bukan hanya dihadapi, tapi Daud kejar itu. Dan dia lepaskan dari mulut singa atau beruang. Dia berani menghadapinya, dia berani berkelahi dengan itu. Ini menunjukkan bukan sekedar keberanian yang dibuat oleh manusia dan kekuatan daging manusia. Tetapi Tuhan mendidik, memproses Daud. Supaya Daud mempunyai karakter. Seorang yang punya karakter, dia punya komitmen. Untuk apa? Untuk bertindak. Selagi yang lainnya lari. Selagi yang lainnya melihat raksasanya sebagai raksasa. Tapi Daud melihat raksasa sebagai peluang. Inilah peluang bagi dia. Untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan menyelamatkan umatnya. Dan itu sebabnya dia berani katakan, oh janganlah seorang menjadi tawar hati, kehilangan hati. Orang hidup kalau kehilangan hati dia gak hidup, saudara. Karena dia, dan dia katakan hambamu ini Daud akan pergi melawan orang Filistin itu. Apa yang mengintimidasi kehidupan saudara akhir-akhir ini? Ketakutan. Saudara lihat, katakan kepada Tuhan, Tuhan ajar aku untuk melihat punya mata. Ketika tantangan seperti raksasa itu di hadapanku, oh orang lain juga melihat sebagai raksasa. Tapi hari ini Tuhan, aku melihat ada opportunity, ada peluang. Dan ketika aku menghadapinya, aku maju.
maka Tuhan, aku mendapatkan peluang itu. Oh haleluya. Banyak orang melarikan diri. Orang gak berani menghadapi kenyataan itu. Tapi Daud, kakak-kakaknya yang dilatih untuk berperang seperti itu tidak berani. Eliab mengatakan, ngapain kau Daud di sini? Kamu sedang apa? Kamu selalu ingin tahu. Kalau bahasanya orang sekarang kepo gitu. Tapi tidak soal bagi Daud. Memang hatinya digerakkan. Ada api di dalam dirinya. Untuk menghadapi persoalan itu. Dan untuk memenangkan. Menang atas persoalan itu. Ada amin saudara. Tetap maju di dalam Tuhan. Dan banyak hambatan dan tantangan. Dan apapun yang menjadi bebanmu saat ini, hari-hari ini. Ini waktunya. Milikilah komitmen. Yang membuat saudara bertindak. Karena komitmen sesuatu yang ditanam Tuhan dalam hidupmu. Untuk engkau bertindak dan mendedikasikan hidupmu. Untuk engkau maju dan menang. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku. Disiplinlah yang memampukan saudara untuk terus maju. Disiplin itu penting. Disiplin itu melatih diri. Disiplin itu belajar menyangkali diri. Disiplin itu belajar untuk maju ketika orang lain berhenti. Disiplin itu untuk tetap kita tekun menyelesaikan pekerjaan kita ketika orang lain tidur. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Kalau saudara sedang berolahraga, berlari. Kenapa berlari? Ikut-ikutan aja lah musimnya orang berlari. Saudara gak punya tujuan. Saudaranya ikut-ikutan. Ketika orang lain gak berlari, saudara gak akan lari. Ketika bangun pagi, waktu pagi, habis ada kegiatan yang lainnya, doa atau apa. Jalan. Gak ada yang jalan gak apa-apa. Saya mau jalan. Tujuannya apa? Supaya sehat. Ada tujuannya. Saudara. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Petinju itu poinnya kalau memukul bagian muka ada poinnya. Bagian perut juga ada poinnya. Tapi kalau petinju memukul kaki gak dapat poin, saudara. Ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bisa menguasai mata, puji Tuhan. Bisa menguasai tangan dengan baik, puji Tuhan. Bisa menguasai kaki dengan baik, puji Tuhan. Seluruh tubuh dapat dikendalikan dengan baik, puji Tuhan. Itu butuh latihan. Latihan itu butuh disiplin. Latihan itu butuh penyangkalan diri. Ketika orang lain sedang bermain-main, saudara dan saya berlatih. Berlatih di dalam Tuhan. Dan itulah yang memampukan kita untuk terus maju. Bagaimana kita bisa maju terus, saudaraku? Thomas Alva Edison di pendidikan dasar, dia termasuk anak yang tidak berprestasi. Termasuk anak yang selalu mendapatkan bulian dari teman-temannya. Termasuk guru-gurunya. Kurang simpati dengan dia. Tapi satu-satunya yang memberi kekuatan kepada dia ibunya. Untuk dia tetap terus. Bahwa dia adalah pribadi yang berguna. Bahwa dia adalah pribadi yang bisa melakukan sesuatu. Bahkan dia melakukan penelitian sampai 999 kali. Tetapi yang ke-1000 kalinya dia menghasilkan. Dan terang itu ada. Dan sekarang ada lampu dengan berbagai variasi, berbagai banyak variannya, saudaraku. Dan tetapi yang pertama kali menemukan adalah Thomas Alva Edison.
Orang yang tadinya merasa tidak berharga, nggak ada harga diri. Tetapi dia mau melatih dirinya, dia mau tekun, dia mau disiplin, dan memampukan dia untuk terus maju. Dan pada akhirnya dia menemukan sebuah penemuan yang sangat berharga dan sangat dikenang sampai hari ini. Apa yang menjadi fokus dari tujuan hidup kita hari ini? Dan akan dikenang orang pada saatnya. Kalau kita sebentar menjadi patah arang, sebentar kita hanya mau untuk kenyamanan semata, maka disiplin bukan bagian kita. Padahal disiplin itu akan menolong dan memampukan kita untuk kita berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, puji Tuhan. Kita selesaikan 3 poin dari Zig Ziglar tadi. Dan kita sampai kepada perenungan firman Tuhan. Apa yang menjadi meditasi kita? Jangan sampai kejadian-kejadian di dunia ini, apapun itu, mengalihkan perhatian saudara untuk kita bisa mencapai tujuan. Tetapi fokuslah kepada tujuan hidup saudara. Tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup kita adalah untuk memenuhi panggilan surgawi. Waduh, terlalu luas sekali, iya. Tapi itulah tujuan hidup kita. Dan kita bisa sederhanakan dengan tujuan-tujuan kecil. Ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Atur saudara. Apa yang bisa kita aplikasikan? Apa yang bisa kita terapkan? Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Bukan hambaku yang cerdas dan hebat, bukan. Hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Waktu kita belajar poin karakter, kita ambil ayat tadi dari Yusuf, saudaraku. Dia dari hal-hal yang kecil tentunya. Dia kerjakan. Dan pada akhirnya tuannya melihat ini orang luar biasa, ini orang punya kapasitas. Dan orang mau ini, mau bertindak, mau berkomitmen, mau mendisiplinkan diri. Maka dia dipercaya. Di penjara aja dipercaya oleh kepala penjara, saudaraku. Jadi dimanapun tempatnya, dia menjadi orang kepercayaan. Orang yang dilihat oleh orang lain. Orang yang dibaca oleh orang lain. Ini orang ini luar biasa, ini nggak sama, ini orang di atas rata-rata. Maka ada ayatnya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Maukah saudara dan saya menjadi baik dan setia? Engkau telah setia dalam perkara kecil, apapun yang kita lakukan hal-hal yang kecil, kita mau setia, kita mau lakukan, kita mau setia. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, untuk menjadi seorang pimpinan di Mesir, berkuasa atas Mesir, dan turut proses 13 tahun. Perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kebahagiaan itu Tuhan sediakan. Kebahagiaan kita ketika kita bisa menyelesaikan. Kita telah menyelesaikan semua, melalui semuanya. Dan apapun itu, baiklah kita menjadi orang yang berkarakter, kemudian berkomitmen, dan pribadi yang berdisiplin, saudara. Itu aplikasinya. Kemudian apa kesimpulannya? Di Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi hadiah terbesar kita itu adalah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hadiah terbesar itu bukan karena mobil, bukan karena tabungan, bukan karena jabatan, bukan karena yang lain-lain. Hadiah terbesar itu adalah panggilan surgawi dari
Allah dalam Kristus Yesus. Yesus yang diurapi oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya berlari-lari. Tidak hanya berjalan, dikatakan di ayat ini berlari-lari kepada tujuan, bersegera. Tidak menunda-nunda. Pekerjaan menunda jangan menjadi karakter kita. Yang bisa diselesaikan hari ini, selesaikan hari ini. Karena besok itu ada sukacitanya, ada tantangannya sendiri. Apa yang kita bisa kerjakan hari ini, kita selesaikan hari ini. Itu maksud dari firman Tuhan ini. Itu sebabnya berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Memang ada hadiah. Dan pada waktu Daud menghadapi Goliat, dia juga katakan apa yang akan diberikan kepada orang yang bisa mengalahkan dia. Apakah semata-mata Daud terfokus kepada hadiah? Daud ingin mengajak orang melihat bahwa untuk menghadapi tantangan sebesar itu taruhannya begitu besar. Taruhannya nggak main-main. Itu sebabnya mesti ada imbalan. Tapi bukan semata-mata pada imbalannya. Dia tahu bahwa ini orang nggak benar ini. Ini meremehkan dan merendahkan Tuhan. Maka dia harus berani tampil. Tuhan yang dia kenal, Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dia tidak punya baju perang. Dia hanya punya alat yang sederhana dengan batu dari kali. Tapi cukup itu kalau itu Tuhan yang pakai. Oh dahsyat saudara. Dahsyat. Saudara jangan selalu membandingkan dengan orang lain, dengan cara orang lain, dengan cara atau metode orang-orang tertentu. Tuhan punya banyak metode yang bisa dikerjakan lewat saudara. Jadi mari kita arahkan hati kita saudaraku, supaya kita tetap fokus. Berlari-lari kepada tujuan itu, kemudian untuk memperoleh panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami siap Tuhan, kami mengerti Tuhan, yang membuat kami bangkit dari tempat tidur, dari kenyamanan kami adalah karakter kami. Kami dipanggil untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian Tuhan, kami juga mempunyai komitmen, Kau taruhkan dalam kehidupan kami, yaitu panggilan surgawi. Untuk kami boleh Tuhan, boleh mengambil langkah untuk kami bertindak oleh karena komitmen. Kemudian Tuhan, kami mendisiplinkan diri supaya kami bisa maju dan maju dan maju dan maju. Terima kasih Bapa. Kekuatan Tuhan berikan, limpahkan kepada setiap kami. Kalau ada umat-Mu yang mendengar pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Dan kuasa darah Yesus yang menyempurnakan. Kesembuhan Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, ada yang bagian sakit di bagian tubuh tertentu, pegang bagian yang sakit, dan saudaraku percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengendaki engkau sembuh untuk hari ini, untuk saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau yang sedang menghadapi problem masalah, kau yang sedang menghadapi pergumulan, oh Tuhan tidak membiarkan itu. Tuhan menolong kau tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, mari buka hatimu dan angkat tanganmu. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Jalanku
Jemaat, mari kita simak pengumuman seputar City Blessing sepekan ke depan. Pertama, minggu depan kita masih beribadah online bersama Pastor Wesi dan tim. Kedua, bagi setiap jemaat yang rindu ingin memberikan perpuluhan atau persembahan umum dapat menghubungi sekretariat gereja. Ketiga, Pastor Wesi mengajak setiap kita untuk berdoa bersama lewat aplikasi Zoom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.